Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy super dewa. Saat ini saya berada di kawasan Depok. Berada di mana ya? Saya buka masker dulu ya, biar kelihatan gantengnya. Saat ini saya berada di sebuah kedai kopi. Kita mau ngapain? Ayo, kita akan battle grinder. Nah, grindernya apa? Grindernya unik. Simak terus, jangan di skip, karena saya yakin ini bakal seru banget. Ayo, masih ingat ini kan? Yang kemarin kita review. Sekarang mau kita apain? Kita ketemu langsung sama abangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini abang nih, kita nih. Yes. Oh, bayi bang. Bawa ini anak kesayangan. Keren. Oke. Nah, kita boleh duduk, boleh masuk. Silakan duduk, jadi ini kita berada di kafenya Bang Tukang Seduh. Tukang Toekang Seduh. Iya. Wah, Tukang Seduh. Jadi kalau yang mau kopi aneh, alat-alat aneh, di sini ada. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu nih dengan abangnya yang ganteng. Jangan bang, kenalan dulu bang. Oh siap. Iya. Ya. Oke, gimana kenalannya nih? Kenalannya ya nama, tempat tanggal lahir, nomor sepatu, nomor baju. Hebat amat. Oke, saya Gandos. Kalau di dunia kopi kayaknya keren banget ya. Kayak orang suka ngopi lah. Saya lebih dikenal dengan Tukang Seduh atau Toekang Seduh ya. Tukang Seduh, Tukang Seduh. Karena saya kenapa kok aja lama ya? Karena selain senang ngopi, saya juga senang sama barang-barang kuno, barang-barang antik. Oke, gimana nih? Ini gimana nih bang ceritanya nih? Saya agak tertarik nih karena ngelihat dari YouTube abang. Nah ini nanti linknya bisa dilihat di atas ya. Abang ini ngebahas mesin grinder Toya. Antik. Kita dikira toa lah. Ya. Ini mesinnya antik. Ya. Jadul banget ya. Diceritain dulu deh bang, saya nggak ngerti nih yang gini-gini. Jadi gini, sebenarnya ini passion saya aja. Ya memang entah kenapa saya suka sama barang-barang tua gitu kan. Kebetulan juga apalagi yang berkaitan dengan kopi. Kebetulan nih saya mau lagi nyari-nyari gitu kan. Nemu loh apa ini tadinya nggak sengaja nih bang, nggak sengaja. Ini apaan ya, ada nawarin gitu kan. Dia sendiri aku juga nggak tahu. Kulik saya cari, oh ternyata gilingan kopi. Gilingan kopi ini, wah ini kalau kira-kira mungkin dari tahun 1890-an nih. 1890-an. 90, udah pada lahir belum? Tapi umurnya panjang nih. Jadi sampai sekitar 1980-an. Produksinya 1980 sampai 1980-an. Berarti hampir 100 tahun ya produksinya. Dan dia sebenarnya beda-beda juga. Ini saya mah ngomong sejarahnya nggak apa-apa ya, Pak ya. Ini grinder kopi ini dari Inggris. Mungkin karena dulu memang yang banyak di negara kita kan Belanda ya, dijajah Belanda ya. Jadi mereka ke sini datengin banyak ngangkut kopi dari kita kan ya. Mereka dulu gilingnya mungkin ditumbuk zaman dulu kali ya sebelum ini. Nah dia datengin dari Inggris, dari London, ini bikinan London. Nah ini mereknya Spong nih, Spong grinder. Cukup familiar lah kalau orang-orang. Nggak ada hubungannya sama SpongeBob ya? Dulunya mungkin ada. Jangan nenek moyangnya SpongeBob. Iya. Ini saya seneng banget karena apa? Konstruksinya bang, kokoh banget. Iya. Ini besi semua itu. Besi tulang ya. Kalau orang bilang cast iron ya. Besi tulang ya. Nggak kayak zaman sekarang nih. Zaman sekarang mah yang penting
enteng gitu kan, enteng tapi dipakai sekian tahun udah jebol. Ini kokoh banget. Itu besi cor apa ya? Besi cor, besi tuang ini. Ini dan kemampuan juga saya pikir juga nggak kalah ya sama gini-gini. Ini masih fungsi nih? Masih fungsi. Wih, masih fungsi bro. Udah berarti udah berapa tahun? 1800 ke 2000 itu udah 200 tahun. Iya, mungkin 200 tahun ya. Dan mungkin zaman dulu nggak tahu dipakai giling berapa kali, berapa ribu kali. Dan masih fungsi sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Kenapa saya suka barang lama itu karena pasti di balik benda ini nggak seharga benda. Dia punya histori, punya cerita yang panjang begini. Betul. Mungkin dia pernah jadi menir-menir siapa atau mungkin misalnya Peter Sun Kun ya kali. Jangan di Penogoro waktu ngopi pakai ginian. Nah ini juga nih sama nih. Ini tapi ya, kalau Spuang itu unik, dia ada nomornya. Oke. Ada size-nya. Ini 4. 4. Yang ini 3. Nomor 3. Size itu bukan ukuran setelan grindernya, gilingannya. Jadi bukan buat kasar atau halusnya, tapi dia ukuran fisik. Nah, 3 kan agak kecil nih, 4 gede nih. Oke. Sebenarnya dari 0 kecil banget. 0, 1, 2, 3. Mungkin ukuran binnya kali ya? Bukan, kapasitas. Kapasitas Dia menampungnya. Betul. Oke. Sampai 5 kalau nggak salah. Sampai 5 itu segede-segini. Untuk paling gedenya 5? Gede. Paling kecil 0, kecil banget. Oh, ada 0. Cuma sangat langka. 0, 1 itu langka banget. Itu harganya juga lumayan kalau udah langka gitu kan. Kalau barang antik bukan dilihat dari barangnya tapi dilihat dari kelangkaannya. Nah, Spuang itu ternyata ada juga bentuknya seperti ini. Kalau ini bikinan Sweden. Dia mereknya gitu. Husqvarna. Husqvarna itu kalau suka motocross pasti tahu itu merek pembuat motocross Husqvarna atau mesin gergaji, mesin dari Sweden dia terkenal. Ini sama nih umurnya nih? Sama, ini ya kira-kira sama lah. Tapi ini kebetulan kondisinya nggak komplit nih, harusnya dia ada tutupnya begini nih. Tapi nanti bisa dibikin sendiri. Tutupnya ini baru kopinya biar nggak lari. Ini hobi saya ngumpulin barang-barang antik beginian, termasuk ini juga buat bikin kopi antik ini. Wah, ini apa lagi nih? Teko, tapi dia, nah ini ada filternya. Kayak ini. Jadi stove top ya kalau nggak salah ya. Jadi dia kopi masuk ke sini. Mau kapot nggak? Beda? Ya semacam mau kapot. Oke. Dia kopi masukin ke sini, kasih air dijerang ke air panas, nanti airnya naik, ya kayak mau kapot. Tapi kalau mau kapot tekan, kalau ini airnya mancur. Terus baru nyiramin kopi. Kopi ke bawah. Ini juga ada yang beginian ya. Nanti dia kalau mancur dia kelihatan di sini nih, muncrat begitu kayak air mancur gitu. Ini tahun berapa ini? Ini mungkin tahun 50-an ya. Ini nggak kuno-kuno amat sih. Tapi ya cukup tua lah. Dan ini buatan mana ini? Nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas ini. Nggak tahu buatan buatan Ramadjati kalau kata-kata. Tapi iya sih, mungkin ya mirip-mirip mau kapot ya. Mirip-mirip kapot. Cuman tanpa tekanan ya. Tekanannya mau kapot kan ada pressure-nya tuh. Dia tetap tekanan, tapi tekanannya dia airnya naik, cuma nyiram. Kalau mau kapot itu kan ketahan airnya dari bawah nguap naik ke atas ya. Kalau ini airnya ke atas dulu baru mancur. Mancur di bawah. Oh, canggih loh ini. Nih, ini jadi cantik kenapa? Keren nih. Oke, ini jadi bolong-bolong. Bolong-bolong seperti ini nih. Kayak mau kapot. Jadi ada bolong begini nih. Keren ya? Ini masih bisa dipakai? Masih. Oke. Cuma karena ukurannya gede ya butuh kopinya lumayan banyak gitu. Ya ini buat ngopi 1 RT ini. Mau udah pakai itu. Oke, ya kalau zaman dulu kan orang kalau ngopi kan rame-rame gitu kan. Kita zaman dulu kan ini kristal nih, temen nih. Oh, ininya kristal. Oke. Kaca bukan plastik, zaman dulu nggak ada plastik. Gitu. Oke, Bang. Siap. Kita pengen tahu hasil gilingan ini dengan mesin modern. Waduh, ngeri saya. Waduh. Gila, kita ngadunya ini jadi apa ya? Main-main ini. Aki-aki sama milenial. Iya. Bukan aki-aki lari. Terus balari. Nggak kasih nama kakinya nih. Sekarang apakah masih layak mesin tahun 1800 ini diadu dengan mesin modern?
Nah, apakah gitu cuma buat pajangan aja, apa bisa digunakan? Apakah cuma gimmick doang buat naikin popularitas kafe? Sebenarnya ada lagi saya punya yang keramik, mudah digantung. Oke. Porselen, cuma rawan pecah sih kalau porselen gitu. Pecah dan udah laku. Oke, teman-teman, kita langsung aja battle antara mesin jadul dengan mesin modern. Kita akan lakukan komparasi hasil gilingan. Nah, sekarang Bang, ini gilingannya ini bisa diatur? Ada. Di depan ini ada pengaturnya nih. Ini itu buat ngatur kehalusannya. Ngatur burnya. Sebenarnya mesinnya sama kan ya. Dan deketin sama rangkaian bur ya. Oke. Ini makin ditekan kan makin halus. Makin nempel ke burnya. Cuman kan ini udah tua ya, pasti burnya juga udah mulai aus lah. Mungkin kalau masih baru, waduh lewat dah dia udah tua ya. Kita lihat aja lah nanti ya. Oke. Yang penting bisa buat gini. Sekarang kita bisa nggak, berani nggak kita komparasi medium paling course dulu ya, coba ya. Iya, course sampai mediumnya aja kali ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lakukan pengujian antara mesin spon tahun 1800-an dengan mesin tahun zaman now. Nah, ini sama biar fair, nanti kita akan coba dengan bin yang sama. Ini kebetulan saya masih ada kopi Gunung Halu. Kita giling di sana, kita giling di sini. Kemudian kita coba seduh dengan manual brew V60 ala tukang seduh. Ayo Bang. Mungkin nanti kita lihat juga ya, biasanya kan kalau grade itu konsistensi gilingan ya. Apa tuh rata enggak gilingannya? Oke. Ini sekarang kita giling apa nih? Medium dulu. Kita giling coarse dulu deh. Coarse paling kasar ya. Paling coarse itu apa ya? Paling kasar. Paling kasar ya? Iya, paling kasar. Wah, wangi emang kopinya. Jadi kita cobanya itu medium sama kasar? Atau medium sama kasar aja. Buat espressonya enggak? Espresso boleh, bisa. Cuma saya nggak yakin karena udah giginya kan mungkin udah aus. Oke, jadi biar fair kita medium sama kasarnya aja. Ini kita masukin 10, kita keluar berapa ya? Oke, masukin 10, keluarnya berapa? Gitu bro. Bunyinya udah serem ya. Iya. Tapi cepat juga loh dia itu. Cepat, karena dia giginya gede ya. Giginya gede. Giginya gede. Oke. Kita timbang. Ini yang paling kasar. Oke. Coba berapa? 10. Oh, sama. Sama, bro. Tadi 10,4, sekarang 10,1. Cuma 0,1 gram. 0,3 gram. Berarti habis tuh ya? Habis. Oke, ini sekarang di cross. Kena angin. Sekarang kita coba yang mediumnya. Saya boleh nyobain nggak Bang? Boleh. Oke, sekarang saya yang mau nyoba. Nih, pengen tahu nih, kalau tadi kayaknya ngeliatnya enteng-enteng aja sih. Ini kita pasang dulu ini ya. Pasang dulu penampungnya. Kopinya udah 10 gram. Masukin langsung Bang ya? Ya. Masukin langsung. Gilingnya muternya kemana nih? Bebas? Ke depan dulu, terus ke belakang juga. Oh gini. Kebalik. Oh kebalik? Nah. Ternyata lumayan berat, ini semakin berat. Oh, udah habis ininya. Balik juga, putar balik. Oh, balik lagi. Takut ada sisa. Balik lagi. Oh, diputar-putar, bolak-balik. Putar-balik. Udah kayaknya. Oke. Kita timbang. Oh, ini mediumnya oke juga sih. Lumayan ya. 9,4. Dia makin halus, semakin tersisa. Makin nempel. Oke. Mau dituang di situ apa? Tapi lumayan langsung gemeter. Lumayan lah, kopi pagi larangnya. Kita langsung tes di sini. Mungkin masih ada kali di sini. Oke. Sekarang kita coba Baratza.
Baradza kita tes sama-sama 10 gram ya. 8 10,9. Oke ya. Waduh, tangannya gerak bang? Enggak. Oh, tangan gitu aman. doang. Oke, ini yang paling crossnya. Timbang dulu dong hasilnya. Oh iya bener. Oh, 10,9. Persis plak. Ya. Hebat. Nggak ada nyisa berarti. Ini yang paling kasar. Paling kasar itu? Ini paling kasarnya bang. Sekarang kita coba mediumnya ya. Sampai berapa tuh bang? Oh, sampai banyak ya. 12, 11. Karena kalau kita tes si Baradza ini di fine-nya, ya nggak fair lah. Ya. Fair. Karena giginya udah ompong ini. Giginya udah ompong ini, aki-aki satu nih. Bukan aki-aki lagi namanya ya, apa ya? Buyut-buyut. Dah, cepet banget. Agak halus Pak ya? Ini yang mediumnya, lebih halusnya. Oke, kita udah coba giling yang spawn tahun 1800-an ini di paling kasar dengan mediumnya. Ya, kita nggak coba dia halusnya karena nggak fair banget. Kemudian untuk yang di Baradza kita udah coba di crossnya sama mediumnya. Tapi seperti di video saya kemarin, saya menjelaskan bahwa Baradza ini nggak rekomen untuk manual ya, karena dia untuk lebih rekomendasinya untuk espresso, jadi harus lebih halus. Untuk ini untuk hasilnya dari Spong ya, yang coarse ya. Hasilnya sih kita lihat untuk kasarnya sih cukup ya, lumayan ya. Cuma ratanya kayaknya nggak begitu rata ya. Nggak begitu rata ya. Ada yang gede, ada yang nggak kecil gitu kan. Pasti juga selain dari bentuk desain burnya, mungkin juga pasti pas gilingnya juga pengaruh ya. Ada yang kan kita nggak konstan ya gilingnya. Konstan, terus usia ya pasti ada ausnya ya. Iya. Okay. Tapi ya lumayan lah untuk bikin French press sudah. Nih ada yang gede, gitu kan? Ada yang gede, ada yang kecil, gitu kan? Ada yang halus. Nah, ya intinya konsistensinya tidak terlalu bagus. Tapi nanti kita coba seduh ini bang. Ya. Nah untuk yang medium, lebih lumayan sebenarnya medium. Nih, cukup konsistensi ini ukurannya nih. Oke. Rata ya kayaknya bang, kayaknya rata ya bang ya. Lumayan lah ya. Iya mediumnya, mediumnya bagus kan? Loh. Bener loh, oke loh. Nggak ada yang gede banget, nggak ada yang itu. Ada sedikit lah, sedikit banget. Tapi sekarang kita compare dengan Baradza. Yang harganya berapa juta sih? Aduh, udah jangan sebutin harga loh. Mahalan ini. Waduh, mahalan ini loh. Iya, ini suka-suka yang jual harganya. Cocok angkut gitu. Nah, cocok angkut. Nggak punya duit jangan beli. Nah, kalau ini sih udah kita ulas kemarin. Cuman saya pengen fokus ke setaranya dia ini ya di berapa gitu ya. Ini paling kasar bang? Ini paling kasarnya dia. Oh, nggak bisa lebih kasar lagi ya? Nggak bisa. Oh, berarti untuk bikin manual nggak bisa. Apa namanya itu cold brew nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya sayang juga ya. Nggak bisa. Tapi mungkin ini kan karena aku udah pasang satu ring. Oh gitu. Mungkin kalau ringnya dilepas lagi mungkin bisa lebih kasar lagi dari ini. Harusnya bisa lebih kasar gitu ya. Ini kira-kira kenanya di mana nih bang? Samanya bang? Ini atau di mediumnya? Ini kayaknya hampir malah ini malah ya. Hampir sama dengan ini ya? Oh ya, mirip ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini lebih mediumnya dia, mediumnya si Spong ini lebih sama dengan crossnya Baradza. Oke, kalau di kesininya ya jauh lah ya. Halus lah itu. Terlalu halus. Tapi lumayan lah untuk apa tuh untuk gilingan yang udah umur 100 tahun. Oh banget, lumayan banget gitu loh. Oke, sekarang kita coba seduh kopi ini dengan metode V60. Ini sudah saya pisahkan. Kita tidak bahas hasil gilingan Baradza ya. Kita bahas hasil gilingan Spong. Mereknya apa sih? Spong. Tahun 1800-an. Ini udah saya pisahin. Yang tadi medium saya pindahin ke kertas ini. Jadi supaya lebih mudah masukinnya aja sih. Oke. Nah, saya serahkan kepada ahlinya. Waduh. Silakan bang, kita coba yang
mediumnya dia ya. Langsung kita tuang. Dapatnya berapa? Oh, cuma 8 ya? Mungkin kena angin tadi juga. Iya. kurang 2 gram. Nggak apa-apa ya, kita antol. Kenapa saya pakai kopi ini? Karena saya biasa nyeduh kopi ini di tempat saya. Jadi supaya saya juga bisa tahu perbedaannya antara grinder ini dengan grinder yang di tempat saya biasa pakai. Jadi biar fair lah. Cuman ya kalau V60 ini beda tangan, beda rasa. Meskipun binnya sama. Kita pakai teknik agak cepet aja ya, biar nggak kalau terlalu itu kasusnya terlalu lama ntar. Kita belum sebentar. Tapi kalau yang ini masih bisa bang, V60 bang? Itu biasanya buat itu aja French press, tapi saya nggak ada French press. Oh nggak ada French. Kalau ini dibikinin V60 gimana kira-kira? Kayaknya terlalu ngocor nanti. Terlalu ngocor, bodinya malah nggak keluar sama sekali ya? Sama sekali. Atau dibikin French press kan kayak tubruk nih, bikin tubruk aja. Tubruk aja ya sekalian, boleh. Sekalian kita tubruk. Sekalian jadi kita bisa merasakan bagaimana nenek moyang kita dulu ngopi. Iya kan? Meskipun dengan alat yang seperti ini ya paling nggak kita. Kalau nenek moyang dulu udah ada V60 belum ya? Oh ada ya, pakai bambu ya? Iya juga sih, bener. Tapi emang ini dari 1800-an juga? Nggak tahu. Tapi kalau tubruk udah ada dong. Udah ada pasti. Ya, pasti. Jadi kalau ini kita kita seduh secara tubruk, ya kita flashback zaman dulu banget. Betul. Harusnya tadi kita pakai baju kolonial. Oh iya ya. bener ya. Betul. Saya pakai kostum gitu ya. Kita pakai belangkon. pakai belangkon. Kita langsung bikin dulu atau nyicip dulu? Kayaknya akan bikin dulu kali ya. Bikin dulu ya. Bikin baru diicip. Yang ini ditubruk aja. Tubruk aja ya. Kita taruh dulu. Tubruknya abang ini enak loh. Waduh. Ini dengan bin yang sama. Tapi ditubruk. Oke, serahkan kepada ahlinya. Oke. Tapi biasanya saya tuh nubruk agak halus. Cuma ini kan kita anggap aja kita bikin fan press ya. Ya, awang ya, oke, anggap aja. Ya enggak lah, anggap aja bikin kopi zaman dulu. Zaman dulu nggak kenal French press, nggak kenal V60, pokoknya ngopi. Cuman ya paling nggak kita tahu, matiin hidupin biasanya. Paling nggak kita tahu nih dengan hasil gilingan ini. Tapi kira-kira zaman dulu orang ada nggak yang ngopi yang kasar kayak begini ya bang? Kayaknya ada deh. Hah? Ada. Tahu dari mana bang? Hah? Kan kayaknya. Kayaknya. Tapi ya make sense juga sih. Ya artinya kan dia membuat gilingan ini ada settingan halus, ada settingan kasar ya harusnya ya. Tapi yang jelas mungkin yang punya gilingan dulu orang-orang terpandang mestinya. Kalau pandang pedagang biasanya. Oh, iya, pasti. Ini pasti mahal banget ini dulu juga biasa nih. Mungkin masih model tumbuk. Oh, mungkinan okay. ya. Benar. Karena mungkin ini pasti barang impor soalnya kalau Iya. sekarang kan. Yang paling yang punya Jadi hanya orang ningrat. Jangan-jangan abang ini turunan ningrat. Waduh, padahal nyari-nyari itu. Jangan-jangan darahnya biru. Oke. Dulu kalau ini 4 menitan lah. Oh, tubruk ditunggu ya. Itu baunya enak loh, wangi loh, coba. Oh iya benar. Gunung Halu ya itu ya. Ininya apa fruitinya keluar, naik keluar. Kalau yang ini coba kita. Nggak sabar. Ya kan lah. Whisky ya. Kita coba dulu. Sama gelas ini ya. Ya kayak itu menir. Oh iya benar. Kita panasin dulu. Oh. Harus dipanasin dulu. Kalau saya biasanya main tuang aja. Tos dulu bang. Tos dulu. Tos. Ya. Bawa dulu. Ini rasanya lebih keluar loh. Daripada yang saya biasa bikin. Oh gitu? Iya, serius. Jadi pahitnya itu kayak teh.
Pahitnya tuh enggak, iya, aroma tehnya. kayak ada aroma tehnya gitu loh. Gitu ya. Halo, memang kenceng ya tehnya ya. Tapi saya biasa nyeduh di rumah itu nggak gini loh rasanya. Apa ya? Biasanya tuh asemnya itu agak nggak dominan juga, tapi ada keluar. Tapi ini beda rasanya. Ini rasanya beda, serius. Ngaruh berarti ya. Ini sugesti atau gimana ya? Tapi memang beneran sih, beda loh rasanya loh. Harusnya nanti dicoba juga nih hasilnya. Nggak bisa bang, kalau bisa, ini ya? saya biasanya pakai yang Hario. Oh, oke. Siap. Tapi ya buat ya teman-teman kalau mau nyobain kesini aja deh ke warung kopinya Bang Gandos. Tapi jangan hari Senin ya, tutup Hari Senin. Jadi Tidak, bukanya Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu buka jam dari jam 3:30 sampai 3:30 malam. Di Palakali Beji, Tanah Baru Beji. Beji Tanah Baru. Nanti saya kasih link ini lokasinya. Serius asli beda banget. Seger banget ya. Kayak Iya, cari buah nih. susah beda. Oke, teman-teman, tadi udah simak bagaimana kesaktian performa gilingan kopi ini. Kakek buyut. Kakek buyut. Sekarang kita akan membahas sedikit ke peralatannya. Tapi ini sebelum lanjut nih ada yang aneh nih. Ini mesin yang nomor 4 ini saya baru ngeh nih, ada tulisannya kopi. Ini padahal buatan London. Kalau Spang itu biasanya London. Ini saya agak curiga, ini special edition untuk dijual di pasar Indonesia. Kira-kira gitu nggak ya? Nah itu dia, saya ada dua kemungkinan. Nah, ini saya bukan isyarat ya, cuma menduga-duga. Kemungkinan memang begitu, karena selain, tapi ini lucu, masa apa nih tulisannya nih? Made in ya, apa? Spesial Made in ya. Made in. Itu made in kan bahasa Inggris. Kok kopi? Ya, jadi spesial made in coffee. Ini lucu juga nih. Harus ditelusuri sejarahnya ini. Satu lagi nih, ini ada HK nih. HK itu apa? Hong Kong takutnya. Nah, loh. Jangan-jangan nih kalau nggak spesial, ya bisa jadi kan Hong Kong jajahannya Inggris ya. Oke. Jadi dia bikinnya di Hong Kong untuk pasar Indonesia. Atau siapa tahu zaman dulu udah ada KW-nya. KW. Karena saya juga curiga. Iya. Cuma ya saya kan udah beberapa kali dapat yang Spong nomor 4 gini ya. Pertama memang berbeda dari ini, biasa Spong London dan lain-lain gitu ya. Secara bobot ini juga lebih berat. Ini lebih berat. Untuk yang nomor yang sama? Nomor 4. Oke. Iya, biasa saya punya, ini paling berat nih untuk nomor yang sama, nomor 4. Kayaknya juga secara besi dia lebih tebel. Oke. Lebih tebel. Saya nggak bisa ngebuka dalamnya karena memang skrupnya udah. Tapi ini catnya masih asli atau gimana, Bang? Kalau cat saya repaint ya. Udah dicat ulang. Oke. Karena aslinya ya buluk banget ya. Pasti buluk banget lah. Udah ratusan tahun gitu loh. Ini beda lagi. Ini lebih tua. Lebih tua itu cirinya dia tangkainya melengkung dia. Melengkung. Kalau ini lurus. Itu lurus. Melengkung dan belakangnya sebenarnya belakang ini kalau yang agak baru tulisannya Spong England, ini London. Menurut yang saya baca begitu ya. Terus satu lagi ini besinya lebih halus. Kalau ini besinya kayak kayak kasar. Kayak kulit jeruk lah, kayak kasar. Kalau ini halus banget nih besinya. Oke. Nah itu ini yang bikin saya jatuh cinta sama gilingan kuno. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya buru ya gilingan kuno. Karena selain bentuk begini juga ada juga bentuk seperti ini. Banyak, cuma ini replika. Ini replika. Ini ceritanya gilingan kopi juga? Ini kopi juga, cuma replika. Ini tapi ya secara quality nggak bagus lah kalau replika. Kalau yang asli, yang kuno gini banyak juga sebenarnya. Cuma agak jarang. Yang begini. Kayak gini ada juga yang model kayak tadi, ada juga model yang nempel di dinding. Ya itu saya kalau barang kuno berkaitan dengan kopi itu saya seneng banget tuh. Itu gak heran saya. Daripada saya barang beli baru ya. Mungkin kalau punya duit, saya lebih seneng berburu yang beginian daripada mesin baru. Iya. Karena punya duit banyak, beli baru gampang. Di toko bisa beli. Belum tentu bisa beli yang begini. Begini karena harus
perjuangannya, memburunya. Tapi ini dijual nggak nih Bang? Ini sementara belum Bang. Nggak Ini masih dijual. koleksi ya, masih disayang-sayang. buat konsumen sini. Ya, mungkin nanti kalau saya dapat satu lagi, saya masih tetap berburu deh. Wow. Biasanya saya jual saya dapat dobelan ukuran sama, nanti satu saya lepas. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasa kopi menggunakan gilingan ini bisa datang nih ke kafe ini langsung. Nanti kita giling pakai gilingan. Tapi kalau konsumen mau pesen kopi pakai ini bisa? Bisa. Oh, tuh. Wajib datang. Tapi saya nggak nanggung ya, nanti kalau malamnya terus dimimpiin datang menir-menir atau review ya kan? Iya, resiko ditanggung konsumen. Nah, ini apa nih Bang? Nah, ini sih Aladin. Tertarik nih kayaknya lampu. Saya pikir tadinya lampu Aladin. Oh. Ternyata ini semacam termos. Oh. Termos. Lucu nih, saya suka karena bentuknya lucu dan barangnya juga nggak kaleng-kaleng nih, bukan kaleng nih. Oke. Kayaknya tembaga ini. Ini barang kuno juga? Kayaknya enggak Oh, kuno. enggak. Tapi lumayan sih, kayaknya lumayan. Nah, Kok ada plastik ya? ada plastiknya. Ini modifan apa gimana? Nggak tahu juga nih. Saya dapatnya juga begini. Cuma zaman dulu memang jangan salah Bang, ada yang plastik juga. Cuma namanya backlight. Oh. Nah, tapi di plastik keras. Oh gitu. Keras. Cuma kalau ini sebenarnya sih barang-barang nggak kuno. Cuma saya suka Cuman modelnya kuno. modelnya antik. Ini kayak Arab-Arab gitu? Ya kayak dari Arab nih. Ini kayak dari Arab. Kayak sisa cocok nih disanding sama. Oh, sama sisa. Cocok. Oke, Bang, udah berapa lama Bang main di apa ya? Kolektor. Barang-barang kuno gitu ya. Kolektor barang-barang kuno ini. Sekitar 4-5 tahun yang lalu dah saya. Oh, 4-5 tahun. mulai tertarik. Dulunya sebenarnya acak sih. Oh. Sampai sekarang juga selain nal kopi saya juga suka jam-jam kuno gitu. Oh, jam dinding. Oh, jam yang masih dinding. bunyi dentang. Oh ya. Gitu. Ya kalau malam itu horor tuh. Karena itu sebenarnya sih barang-barang gitu tuh bukan fisiknya ya. Oh. Kita lebih ke memori sebenarnya. Oh, sejarahnya. Sejarahnya. Oh. Sejarahnya. Jadi apa aja selain apa alat-alat kopi ini apa aja nih yang dikoleksi? Telepon zaman dulu. Telepon. Terus jam-jam zaman dulu. Buku-buku ada juga nggak? Buku-buku ada. Oh. Sebenarnya saya bukan kolektor sih, kolektor. Dikolek terus didol. Kolektor tapi kalau ada yang nawar jadi jual. Ya. Terus apa lagi? Kayak perangko-perangko gitu main juga? Perangko nggak begitu. Oh, nggak begitu. Jadi Perangko, lebih ke alat-alat ya? Iya, lebih ke fisik. Kayak setrika zaman dulu. Oke. Alat-alat makan zaman dulu. Kalau mau hubungin abang kemana nih bang? Kalau saya biasanya tuh postingnya di FB ada Bandar Kritikan. Bandar Kritikan, nanti kita kasih linknya ya. Kritikan Bandar Kritikan itu ada di, jadi jualannya lewat Facebook ya? Facebook sama Marketplace, Tokopedia. Tokopedia ada. Cuma sebenarnya lebih ke barang-barang second. Cuma saya barang secondnya ya pasti second lah bang, beginian nggak beli baru. Barang second tapi saya kurasi. Dikurasi itu maksudnya gimana? Dikurasi itu maksudnya saya nggak ngasal. Jadi saya barang second tapi saya cari yang